Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Akidatul Umairah dari kelas ES 5A akan menjelaskan tentang RAT Koperasi. Apa itu RAT Koperasi? Yaitu rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Tetapi bukan berarti rapat anggota bersifat tak terbatas. Kekuasaan tertinggi suatu rapat anggota tetap ada batasnya, yaitu prinsip koperasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jika misalnya rapat anggota mengambil keputusan yang bertentangan dengan prinsip koperasi dan perundang-undangan yang berlaku, maka keputusan itu akan gugur. Di sini rapat anggota koperasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama rapat anggota biasa dan yang kedua rapat anggota luar biasa. Yang pertama, rapat anggota biasa adalah rapat anggota tahunan dengan tujuan untuk mengesahkan pertanggungjawaban pengurus. Batas waktu penyelenggaraan rapat anggota tahunan ini yaitu paling lambat 6 bulan setelah tahun buku lampau. Namun demikian dalam pelaksanaannya diusahakan secepatnya. Dan yang kedua, rapat anggota luar biasa. Di sini rapat anggota luar biasa itu adalah rapat anggota yang diadakan apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota. Rapat anggota luar biasa ini dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota koperasi atau atas keputusan pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Di sini ada juga tugas dan peran rapat anggota. Ada banyak ya di sini. Yang pertama, mengesahkan atau menetapkan penyusunan dan perubahan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga sesuai dengan keputusan-keputusan rapat. Yang kedua, memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas. Yang ketiga, memberikan persetujuan dan atas perubahan dalam masalah struktur permodalan organisasi dan arah-arah kegiatan-kegiatan usahanya. Yang keempat, mensyaratkan agar pengurus, manajer, dan karyawan memahami ketentuan dalam anggaran dasar. Yang kelima, menetapkan atau mengesahkan rencana kerja, rencana anggaran, pendapatan, dan belanja organisasi. Yang keenam, menetapkan pembagian sisa hasil usaha. Dan yang ketujuh, menetapkan penggabungan, pemecahan, dan pembubaran organisasi. Dan yang terakhir, memberikan penilaian terhadap pertanggungjawaban pengurus, yaitu menerima atau menolak. Di sini ada juga kekuasaan rapat anggota. Ada 7. Yang pertama, menetapkan anggaran dasar koperasi. Yang kedua, menetapkan kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Yang ketiga, menetapkan pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian pengurus dan pengawas. Yang keempat, menetapkan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Yang kelima, menetapkan pengesahan pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya. Dan yang keenam, menetapkan pembagian sisa hasil usaha. Dan yang ketujuh, menetapkan penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Nah, di sini ada juga yang berhak hadir pada rapat anggota. Ada 3. Yang pertama itu para anggota yang terdaftar namanya dalam buku daftar anggota. Mereka akan menggunakan haknya sebagai anggota koperasi untuk mengeluarkan pendapat dalam rapat anggota dalam menilai kebijakan pengurus serta menetapkan rencana kerja untuk tahun buku yang akan datang. Dan yang kedua, para peninjau yang juga berkepentingan terhadap
jalannya usaha koperasi yang tidak termasuk dalam kelompok di atas. Misalnya, calon anggota yang sudah dilayani oleh koperasi secara teratur tetapi belum memenuhi syarat sebagai anggota koperasi. Dan yang terakhir, pejabat koperasi atau pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Koperasi, pejabat koperasi berhak hadir pada rapat anggota untuk memberikan bimbingan sehubungan dengan upaya pengembangan koperasi pada umumnya dan kelancaran perjalanan rapat anggota dimaksud pada khususnya. Selain itu, dapat pula hadir para pejabat pemerintah dari instansi lain yang erat kaitannya dengan pengembangan koperasi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.